Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fazal dari Universitas Sriwijaya Fakultas Teknik, jurusan Mesin Kampus Palembang, dengan NIM 03051181823011. Di sini saya akan menjelaskan sebuah getaran dari tugas mata kuliah getaran mekanik, yang dimana ini adalah dasar dari sebuah MK dari fisika dasar. Mata kuliah getaran mekanik merupakan mata kuliah dari teknik mesin. Untuk dapat menguasai mata kuliah ini, kita harus menguasai dasar-dasar dari mata pelajaran kuliah pendukung, seperti fisika dasar, matematika, ataupun kalkulus. Yaitu di mana fisika dasar adalah penopang utama dari MK ini. Masuk ke sejarah. Pada mulanya ilmu getaran mekanik digunakan untuk menganalisis bunyi yang ditimbulkan oleh alat-alat musik. Kira-kira mulai tahun 4000 sebelum Masehi, ilmu getaran mekanik ini terus dikembangkan hingga dapat membantu penyelesaian permasalahan di dunia ini. Tanpa mengenal ilmu mekanis ini, kita tidak dapat mampu memprediksi kapan gunung berapi akan meletus, kapan poros propeller kapal dan komponen-komponen mesin industri harus mulai diganti. Dengan melalui sebuah sensor getar yang terpasang di komponen mesin, seorang mekanik mampu menentukan saat awal terjadinya gejala. Ketika sudah menunjukkan adanya getaran, seperti gejala-gejala penyakit dalam sebuah mesin, walaupun belum tampak secara visual, saat itulah waktu yang tepat untuk mengganti komponen, agar tidak terjadi kerusakan komponen yang lebih banyak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang ada di teknik mesin. Untuk dapat menguasainya, kita harus menguasai fisika dasar dengan baik, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dengan tujuan, untuk mencapai mata kuliah getaran mekanis ini, kita harus mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar sistem mekanik dengan satu atau beberapa derajat kebebasan. Penerapan prinsip kerja getaran mekanis ini juga diterapkan pada struktur biasa atau konstruksi mesin yang mengalami getaran bebas, tanpa redaman, getaran teredam, dan getaran paksa. Secara garis besar, mata kuliah getaran mekanik adalah simpangan, kecepatan dan percepatan sistem koordinat, pendekatan kerja dan energi, momentum dan impuls. Yang kedua adalah gerak periodik atau getaran bebas tanpa redaman. Yang ketiga adalah getaran puntir, bandul sederhana, bandul kompon, dan bandul filar. Yang keempat adalah metode energi dan prinsip Rayleigh. Yang kelima metode energi atau dengan peredam dengan 1 derajat kebebasan. Yang ketujuh adalah sistem getaran dengan peredam dengan 1 derajat kebebasan. Yang ke-8 kondisi awal dan getaran transient dengan berbagai fungsi input. Yang ke-9 adalah getaran paksa dengan 1 derajat dan kebebasan dan redaman. Yang ke-10 sistem getaran bebas 2 derajat kebebasan. Dan yang ke-11 adalah getaran puntir. Sebelum memasuki mata kuliah getaran mekanik, maka kita harus mengetahui kembali dasar dari getaran mekanik ini, yaitu sebuah getaran, di mana kita akan mereview pelajaran dari SMA, yaitu fisika, di mana pengertian dari sebuah getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur, suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik yang kuat, dan lemahnya gerak benda dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi, maka semakin besar pula getaran itu terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil energi, maka semakin kecil pula getaran yang terjadi. Satu getaran itu sama dengan 1 kali gerak bolak-balik penuh dari sebuah bandul. Yang contoh dari getaran itu yaitu senar gitar yang dipetik, pegas yang diberikan beban. Yang ketiga adalah ayunan yang dimainkan. Baiklah. Berikut ini adalah contoh dari gambar pada bandul, yang dimana di sini saya buat ada 3 gelombang dari yang dihasilkan putaran dari bandul, yaitu A, B, dan C. Yang dimana di sini terdapat sudut simpangan. Terus yang B ini adalah posisi titik keseimbangan. Titik B dan ke A ini adalah sebuah amplitudo. Berikut juga dengan titik B dan C adalah sebuah amplitudo. Titik A, B, C, B, A ini adalah gerak bolak-balik dari sebuah
getaran atau sama dengan 1 kali putaran. Jika gerak itu hanya A, B, dan C, maka gerak itu adalah setengah getaran dari sebuah bandul. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya. Di bandul itu terdapat sebuah frekuensi getaran, yang dimana frekuensi getaran yaitu banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu titik, yakni frekuensi. Yang dimana frekuensi itu dapat kita dilambangkan dengan huruf F. Dia itu mempunyai rumus F sama dengan N per T. Atau juga bisa kita jelaskan lebih lanjut, yaitu dimana F adalah frekuensi dengan satuannya Hertz, N adalah jumlah dari sebuah getaran, dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Dan T besar adalah periode. Baiklah, masuk ke periode. Materi selanjutnya adalah periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran penuh, yakni rumusnya T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode dengan satuannya sekon, T kecil dengan waktu dengan satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Masuk contoh soal yang pertama. Di sini saya mempunyai sebuah soal beserta sudah ada jawabannya. Mari kita telaah. Yang pertama adalah sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit dan menghasilkan 40 getaran. Yang ditanya adalah tentukan periodenya. Nah, di sini kita harus mencari sebuah periode, ini mana dilambangkan dengan huruf T besar. Yang diketahui adalah T kecil adalah 1 menit, yang dimana waktu itu satuan adalah sekon, yang di soal adalah menit, kita harus mengubahnya dari menit ke sekon. 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 1 menit sama dengan 60 sekon. Dan jumlah getarannya adalah N, yaitu 40 getaran sudah diketahui di soal. Mari kita jawab, pakai rumus periode. Di rumus periode, T besar sama dengan T kecil per N, di mana T kecil kita sudah dapat 1 menit atau 60 sekon, dibagi dengan banyaknya jumlah getaran, yaitu 40. Kita bagi dan mendapatkan sebuah hasil 1,5 sekon. Masuk ke contoh soal kedua. Di sini saya memberikan sebuah contoh soal, yaitu bandul, di mana ada 3 gelombang dari bandul ini dengan panjang putarannya 16 cm dari A, B, C, B, A. Di soal kita diketahui waktu yang diperlukan untuk menempuh gerakan A, B, C, B, A, B adalah 2,5 sekon, maka tentukanlah pertanyaannya jumlah getaran, amplitude, frekuensi getaran, dan periode getaran. Di sini terdapat sebuah bandul yang di soal ditentukan dengan mencari sebuah bandul gerakannya, yaitu A, B, C, B, A, di mana bandulnya lebih satu gerakannya, yaitu A, B, C, B, A, dan B. Nah, di sini kalau misalnya lebih satu, maka terhitung 0,25 atau 1/4, di mana satu gelombang dari bandul adalah A, B, C, putar B ke A lagi. Di sini ada B, maka menjadi 1/4, 1,25 getaran. Dan di situ kita mendapatkan sebuah jumlah getarannya. Terus masuk ke soal pertanyaan kedua, yaitu ditanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar yang diukur dari sudut simpangan. Kita mendapatkan simpangan terbesarnya sudah ditentukan di soal, yaitu 16 cm. Maka simpangan terbesar itu adalah kan gerakannya dari B ke C atau A ke B. Kita ambil titik dari B ke C, yang dimana A, B, C adalah 16, maka kita bagi 2, B ke C, maka setengah dari 16 ini adalah
cm. Lanjut ke soal pertanyaan yang ketiga, ditanya frekuensi getaran. Frekuensi getaran tadi kita memakai rumus F sama dengan N per T kecil, di mana N tadi sudah mendapatkan pertama jumlah getarannya yaitu 1,25 dibagi 2,5 yang dari soal nih, dan kita kalikan 100 agar mudah untuk dibagi pecahan ini. Maka 125 dibagi 250 sama dengan setengah Hertz satuannya. Dan lanjut yang ke terakhir, pertanyaan terakhir yaitu T, dimana T besar ini adalah periode getaran dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T kecil tadi kita ketahui dari soal yaitu 2,5 sekon dibagi dengan 1,25 ini didapatkan dari jumlah getaran N, maka kita kali 100 lagi, 250 dibagi 125, ini dicoret menjadi 2 sekon. Terima kasih. Baiklah, itulah adalah penjelasan dari saya, yaitu dasar dari getaran mekanik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.